Ta'ala. Malam hari ini kita akan diskusikan sebuah opportunity bagi sahabat-sahabat semua ya. Jadi saya yakin kalau saya tanya siapa yang ingin ke depan jauh lebih sukses lagi dibandingkan sekarang, semua tentu angkat tangan gitu ya. Nah, tinggal pertanyaan terkait dengan sukses, sukses seperti apa. Dan tentu kita ingin kesuksesan kita tidak hanya kesuksesan yang hanya sifatnya temporary, juga tidak hanya kesuksesan yang tidak menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Karena usia kita juga saya yakin ya, ini sudah di atas 20 tahun semua ya, di atas 20 tahun. Sehingga jangan sampai di usia yang bisa jadi tidak muda lagi, dan kita akan aktivitas yang masih hanya semata mengejar dunia. Dan malam hari ini, seperti yang sudah saya jelaskan ya di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Alhamdulillah setelah kembali dari Malaysia, saya sendiri akhirnya mengambil sebuah keputusan yang bulat karena sudah melihat, Alhamdulillah ya, peluangnya secara utuh, di mana kita bisa bersama-sama, Bapak Ibu semua, kalau ingin meraih kesuksesan dunia, yang dalam hal ini adalah konteksnya misalnya meraih kemakmuran di saat kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, maka tentu pintu yang akan kita ikhtiarkan adalah melalui berwirausaha. Nah, kalau kita bicara tentang wirausaha, kita bicara tentang bisnis, sudah sering saya sampaikan bahwa membangun bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan 80% bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Maka inilah yang harusnya menjadi salah satu pegangan kita juga ya sebelum melangkah dalam membangun bisnis. Dan tidak kalah pentingnya, selain bicara tentang bisnis yang korelasinya dengan benefit bagi kita, saya juga di malam hari ini mengajak sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, untuk ikut terlibat ya dalam sebuah proses yang mudah-mudahan ini bisa menjadi legacy atau peninggalan yang membahagiakan, yang membanggakan, sebuah peninggalan yang kita berharap melalui upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak positif bagi siapapun yang nantinya terlibat. Wabil khusus, kalaulah Bapak Ibu semua mengikuti ya, perkembangan informasi beberapa waktu lalu, dan saya juga sudah sampaikan berulang-ulang bahwa ada lebih dari 10 juta Gen Z yang saat ini menganggur. Dan ini menjadi satu keprihatinan kita bersama. Maka di malam hari ini, saya ingin mengajak siapapun, dua ya, hanya dua kelompok orang yang kemudian akan kami ajak ikut serta dalam sebuah mega project ya. Kalau saya bilang mega project, kenapa? Karena 5 tahun atau mungkin 10 tahun ya Pak Jokowi berkuasa pun hal tersebut belum terselesaikan gitu kan. Ah, jadi bagaimana? Bismillah, tentu dengan seizin Allah, saya yakin kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya, kita bisa ikut berkontribusi untuk membantu agar Gen Z yang semula bisa jadi saat ini ya menganggur, itu mulai produktif, mulai menghasilkan, dan kita berharap nanti dari mereka juga akan lahir entrepreneur-entrepreneur Indonesia baru yang akan sukses di masa yang akan datang. Dan dari orang-orang yang nantinya mengikuti program yang akan diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia, kita harapkan mereka ini adalah menjadi generasi yang di tahun 2045 ya,
mereka akan jadi pemimpin bangsa ini. Maka kalaulah para pemimpin yang nanti memimpin bangsa ini adalah mereka-mereka yang punya jiwa entrepreneurship yang baik, mereka-mereka yang kemudian menjadi pengusaha-pengusaha sukses, sehingga pada saat mereka memimpin, entah mereka memimpin di pemerintahan misalnya ya, di berbagai tingkatan, baik kota, kabupaten, provinsi, atau di tingkat nasional, ketika mereka memimpin, mereka mengabdi bukan untuk cari uang, bukan untuk cari penghasilan, karena penghasilan sudah selesai, urusan dunia sudah selesai, sehingga yang ada adalah pengabdian. Nah, ini saya bicara terlebih dahulu sesuatu yang menjadi dimensi dari proyek besar yang insya Allah Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu masuk dua kategori ini, ya, ya mari kita bersama-sama. Apa kategorinya? Satu, Bapak Ibu sudah kaya, gitu ya. Kenapa dengan kaya? Karena ada opportunity di mana Bapak Ibu bisa membiayai proyek ini. Dan menariknya, insya Allah ya, dengan membiayai proyek sesungguhnya karena kita dealnya adalah deal bisnis, maka nggak ada makan siang gratis gitu ya, tetapi sesuatu yang kemudian bisa memberikan hasil yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dana yang Bapak Ibu keluarkan. Yang kedua, kalaupun Bapak Ibu belum kaya saat ini, tetapi yang terpenting adalah sudah memiliki mental kaya. Kenapa ini penting? Karena dengan mental kaya, saya yakin siapapun akan mampu melihat sebuah peluang dengan sangat baik. Dan peluang ini sudah hadir di depan mata Bapak Ibu semua. Saya baru saja ya di TikTok saya itu begitu scroll, ada lagu, kok kayaknya sesuai banget dengan afirmasi yang sedang saya lakukan gitu ya. Dan kalaulah Bapak Ibu juga pernah, mungkin saya kirim juga ya untuk beberapa di grup, afirmasi bagaimana 100 miliar bisa masuk rekening Bapak Ibu semua. Impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kan kita juga harus membuat roadmap-nya, kita harus membuat milestone-nya, kita harus membuat blueprint-nya. Aduh, susah banget bahasanya semua ya. Artinya bukan hanya sekedar kita berdoa tiba-tiba 100 miliar jatuh dari langit gitu ya, tetapi ada aktivitas yang memang kita kerjakan yang memungkinkan hal tersebut terwujud. Nah, inilah yang saya mengajak sahabat-sahabat semua yang punya mental kaya, ya, sudah terbuka sebuah peluang yang tinggal kembali ke masing-masing Bapak Ibu semua. Karena berapapun yang Bapak Ibu inginkan, ya, itu menjadi satu hal yang possible. Kalaulah sikap mentalnya benar, kalaulah mindsetnya tepat, gitu ya. Jadi saya berharap melalui presentasi saya malam hari ini, Bapak Ibu betul-betul bisa melihat sebuah opportunity yang luar biasa dan segera nanti sahabat-sahabat semua kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan karena jangan salah gitu ya. Ketika Bapak Ibu gagal paham baru memahami katakanlah seminggu kemudian tahu malah telat lebih telat lagi ya 2 minggu kemudian baru aduh kayaknya menarik tuh penawaran yang pernah ditawarkan oleh Coach Hidayat mau gabung gitu ya. Ternyata sudah tidak available lagi. Karena ya kita Sekolah Bisnis Indonesia mencari mitra-mitra yang memang serius dan kita ingin eksklusif gitu ya, di mana siapa yang bersungguh-sungguh maka kita akan prioritaskan agar yang bersangkutanlah yang kemudian bisa menikmati opportunity yang ada dan menjadi orang yang kemudian nantinya mendapatkan hasil yang signifikan dari kemitraan bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Coach, seperti apa opportunity-nya? Jadi begini, Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis, maka sesungguhnya ini sebuah pemahaman yang nggak mudah ya, tetapi satu saat ketika Bapak Ibu belajar, entah belajar karena belajar secara teoritis atau yang terbaik tentu belajar praktek ya, langsung di lapangan,
Kalau kita bicara bisnis, maka kita akan dihadapkan pada sesuatu yang namanya bisnis model. Nah, makin pusing lagi. Tadi udah pakai bahasa blueprint lah, milestone lah. Sekarang bisnis model lah. Tambah mabok gitu ya. Nggak apa-apa. Di apa? Disimak saja dulu. Saya akan tetap membahasakan nanti ke bahasa yang lebih sederhana. Jadi ketika kita mau berbisnis, bisnis itu pasti berhubungan dengan produk atau jasa. Ini mungkin jadi lebih sederhana saja lah ya. Ketika Bapak Ibu berbisnis, maka pastilah akan ada produk atau jasa yang dijual. Dan ketika Bapak Ibu memikirkan ada dua ya. Pertama produknya itu sendiri yang ternyata tidak mudah nih mendevelop sebuah produk, tidak mudah, bahkan sekaliber orang-orang hebat sekalipun tetap nggak ada yang namanya ketika membuat produk langsung perfect gitu ya, langsung ideal. Uh, dan kalaulah mau produknya bisa bersaing, maka harus betul-betul ya harus melalui sebuah proses yang bisa jadi melibatkan uang yang tidak sedikit, melibatkan keterampilan yang tidak semua orang bisa, yaitu melalui sebuah proses inovasi. Jadi intinya, kalau kita ingin bisnis kita besar, bisnis kita profitable, profitnya tebal, dan sustainable atau berkesinambungan, kita harus bisa memiliki produk yang kemudian betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk itu kan harus perlu sebuah riset, ya, sebuah riset panjang yang kemudian dikombinasikan dengan inovasi agar pada saat kita menemukan apa yang menjadi kendala masyarakat ya yang notabene menjadi pasar bagi kita, ada persoalan di situ, maka kita harus temukan solusinya dan kalau saing, belum lagi dia harus mampu diproduksi dan reproducible. Jangan sampai kalau sekarang diproduksi bagus, kemudian berikutnya diproduksi lagi tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi harus memenuhi standar yang ada. Dan ini benar-benar kompleks, Bapak Ibu. Jadi membuat sebuah produk yang berkualitas, yang layak jual, layak untuk bisa diterima oleh masyarakat, bukanlah hal yang mudah. Inilah tantangan untuk sebuah bisnis. Belum lagi, contoh misalnya beberapa waktu lalu saya ketemu pelaku KM ya, secara produk saya lihat dia sudah mampu memproduksi produk yang luar biasa. Secara brandnya pun menurut saya sangat bagus gitu ya. Tapi hal yang sederhana ketika saya tanya, saya sebut saja ya produknya, produk konveksi, kaos, saya minta, saya beli deh, ini bagus banget. Waduh, coach nggak ada. Ukuran coach nggak ada, XX, triple XL nggak ada. Ya sudah, kalau triple XL nggak ada, double XL aja deh. Ya, karena beda tipis kalau triple XL dengan double XL saya masih bisa pakai. Nggak ada juga, coach. Ya, jadi XL ada, nggak ada juga. Wah, ini kan repot nih. Bayangkan kalau Bapak Ibu membuat sebuah bisnis, dan ini dialami mereka-mereka yang terjun di dunia fashion, di dunia konveksi gitu ya, harus membuat sebuah produk fashion yang beragam, belum lagi dari ukuran kan, ada ukuran yang dari mulai S, L, S, M, L, XL, triple XL, sampai ya double XL, sampai triple XL, itu saja sudah banyak variasinya. Sehingga kalau kita bicara permodalan, akhirnya modalnya juga harus besar. Dan belum tentu ketika Bapak Ibu memulai sebuah bisnis gitu ya, sudah langsung tahu, oh yang paling banyak diminta pasar misalnya ukurannya sebetulnya L dan M atau L dan XL. Jadi tetap
kadang-kadang kita harus mencoba terlebih dahulu sehingga harus membuat, stok yang cukup dan menjadi semakin tidak mudah. Kenapa? Karena kita bisa jadi mengecewakan pelanggan atau calon pembeli lah ya, kita belum sebut pelanggan dulu, calon pembeli. Begitu dia mau beli, nggak ada. Nah, itu kan pasti ada kekecewaan, dan kekecewaan itu bisa jadi akhirnya orang nggak beli dan, susah katanya, ini produknya, eee, yang saya butuhkan nggak tersedia, katakanlah seperti itu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan dari obrolan barusan adalah ketika kita berbisnis, menentukan jenis produk ini juga ternyata tidak sederhana Bapak Ibu ya. Kalau masuk ke industri fashion, belum lagi perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Saat ini trennya ini kita ikuti sudah bergeser lagi gitu ya, sementara kita punya stok yang berlimpah belum terjual. Inilah yang menyebabkan banyak bisnis kolaps. Itu baru ketika kita bicara produknya fashion. Belum lagi kalau misalnya produknya kuliner ya. Ini juga bukan sebuah industri yang mudah. Banyak orang bisa jadi oke bikin kuliner enak, lezat, kalau semua bahannya fresh. Tapi ketika ternyata produknya sudah dibuat, tapi sehari itu nggak laku, harus disimpan. Ketika penyimpanannya nggak tepat, ya katakanlah, mungkin karena mati lampu, freezer-nya akhirnya suhunya tidak sesuai, makanan rusak. Sementara kalau kita buang sayang kan begitu ya. Akhirnya apa? Tetap kita jual. Begitu dijual, ternyata kualitas makanannya nggak lagi seperti yang kemudian seharusnya, udah nggak fresh lagi dan orang kecewa. Jadi konveksi punya kompleksitas tersendiri, kemudian kuliner juga demikian, demikian juga dengan yang lain-lain. Nah, apa hubungannya, apa yang baru saja saya sampaikan dengan mega project yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Sekolah Bisnis Indonesia, di mana ya malam hari ini kami juga akan membuka peluang buat Bapak Ibu untuk bisa terlibat. Tetapi pahami terlebih dahulu big project bahkan mega project-nya seperti apa. Oke. Jadi di bisnis satu produk itu menjadi concern tersendiri ya. Nah, kalau sudah produknya oke, maka PR berikutnya adalah bagaimana produk ini terjual sampai ke tangan customer. Bagaimana produk ini bisa dibeli oleh pelanggan dalam jumlah tertentu agar bisnis kita menguntungkan. Kalau bisa bahkan bukan cuma menguntungkan tapi profitable, profitnya tebel gitu ya, keuntungannya banyak. Nah, disitulah tantangan tantangan yang kemudian juga tidak sederhana. Bagaimana kita memasarkan produk kita, ya? Kita mau menggunakan strategi pemasaran seperti apa, jalur distribusinya bagaimana. Inilah yang menyebabkan banyak orang akhirnya tidak berani terjun ke dunia bisnis karena memang kompleks Bapak Ibu. Ini yang saya sebutkan baru 2 aspek saja, aspek produk dan aspek pemasaran. Ya, padahal di bisnis nggak hanya itu, lebih kompleks lagi banyak gitu kan. Nah, yang menarik adalah ya mudah-mudahan Bapak Ibu mengikuti dari awal sehingga puzzle-puzzle yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa melihat nantinya secara utuh. Kenapa saya harus memberikan pengantar seperti yang barusan gitu ya. Eee, Kemudian apa korelasinya dengan proyek besar yang akan dilakukan. Apalagi kalau kemudian dikorelasikan dengan Gen Z 10 juta nganggur, apalagi hubungannya gitu ya. Kok makin banyak sekali, eee, variabel-variabel yang kayaknya ngejelimet, padahal sederhana saja. Jadi gini, Bapak Ibu semua, bismillah insyaallah Sekolah Bisnis Indonesia akan membuat proyek besar yang kita akan buat di 10 kota. Nah, ya saya langsung jelaskan saja supaya mulai lebih paham. Jadi kita akan didik 1.000 Gen Z, 1.000 anak muda yang akan kita latih dan tentu nggak bisa nih membiarkan kalau kita ingin membimbing seseorang menjadi entrepreneur tidak bisa instan ya. Hari ini di training terus besok langsung berhasil gitu ya.
butuh ketekunan, butuh kemauan yang luar biasa, ketulusan untuk kita juga mau berkorban ya, secara waktu dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah sebuah pengabdian. Jadi ada wilayah pengabdian yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa ini akan menjadi legacy. Jadi bagaimana sebuah tantangan yang sekarang ini muncul di masyarakat, kita bisa selesaikan, dan di saat yang bersamaan, hal tersebut memberikan dampak positif bagi diri kita. Nah, ini yang menarik jadinya, ya. Jadi, mega project yang akan dibuat oleh Sekolah Bisnis Indonesia adalah sebuah program training dan coaching bagi Gen Z agar mereka bisa mandiri, mereka punya penghasilan, mereka bisa jadi entrepreneur sukses di masa yang akan datang. Dan kita beri tema besar untuk program ini adalah Becoming Global Digital Entrepreneur. Ya, jadi kita ingin Gen Z ini bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur sukses di masa yang akan datang, karena kita ada di era digital, dan yang menarik adalah kalau kita dorong Gen Z ini untuk memulai sebuah bisnis konvensional, maka menjadi tidak mudah. Karena tadi ya, modalnya besar. Kemudian tingkat keberhasilannya minim. 80% tutup di tahun pertama. Jadi harus difikirkan sebuah cara agar para Gen Z ini mentalnya jangan sampai langsung drop gitu ya. Begitu mencoba langsung bangkrut, sementara modalnya mungkin dari pinjaman, modal dari apa ya, dari manapun lah ya, katakanlah seperti itu, dan membuat mereka terbebani karena waduh, bisnis yang pertama kali dibuka dan langsung tutup gitu ya. Padahal ya memang nggak gampang, bikin bisnis tidak gampang. Tapi kalau kita bisa didik dulu mereka, kita bina mereka dengan baik di interval waktu yang cukup ya. Saya anggap 1 tahun, kalau ini dilakukan dengan baik, maka 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk mulai membuat para Gen Z ini ya mengenal dunia usaha. Kemudian di saat yang bersamaan kita harus latih hal yang paling krusial di dunia bisnis ya, yaitu dunia marketing and selling. Jadi mereka harus memiliki wawasan, memiliki keterampilan yang memadai di dunia selling. Jangan dulu ke hal-hal yang sifatnya terlalu kompleks, di mana misalnya mereka harus memikirkan proses produksinya. Jadi kalau harus A sampai Z, ya nggak semua akan sanggup gitu ya. Tetapi kalau kita coba sederhanakan, bagaimana Gen Z ini kita didik untuk bisa 2 hal. Mereka bisa memasarkan produk, bisa menjual produk. Dari situlah juga mereka mulai punya penghasilan dan tidak lagi tergantung kepada orang tua. Nah, di sini menjadi menarik ya. Jadi di setiap kota kita akan didik 1.000 Gen Z. Coach, dari mana Gen Z ini bisa kita peroleh? Dan siapa sih Gen Z sesungguhnya? Ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ada sebuah fakta yang harusnya membuat kita terpanggil untuk, alah, ini kalau nggak dibereskan sekarang, kebayang Gen Z yang diharapkan di tahun 2045 nanti menjadi pemimpin, ternyata mereka-mereka saat ini malah menganggur, gitu ya, tidak produktif, mentality yang tidak seperti yang kita harapkan ya, sangat rapuh, mudah sekali apa ya, eh, ya karena mereka lahir saat COVID ada, mereka lahir begitu dekat dengan teknologi, sehingga berbeda dengan generasi-generasi kita. Tetapi saya yakin, ya, kalaulah ada kekurangan, tetapi Gen Z ini juga punya keunggulan. Salah satunya adalah di dunia teknologi. Mereka akrab dengan teknologi. Maka kalaupun kita mau ajak mereka memulai sebuah bisnis, ya harus bisnis yang dekat dengan teknologi. Dan kita akan libatkan semua pihak terkait, karena ini kan bukan cuma bukan cuma tanggung jawab misalnya karena Gen Z itu
ada juga yang sekarang sedang sekolah gitu ya, berarti tanggung jawab sekolah, tanggung jawab eh, Kementerian Pendidikan misalnya ya, tapi juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Dan kalau kita bedah lebih panjang lagi, ternyata juga ini menjadi bagian sebetulnya dari tanggung jawab kalau kita mau bicara membangun entrepreneur-entrepreneur, ya tanggung jawab di Kementerian UKM dan Koperasi, termasuk di Kementerian Pariwisata ya dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita ingin pihak-pihak tersebut juga di sisa waktu di mana sebagian kan bukan sebagian ya semuanya ya ketika nanti Pak Jokowi turun kan ya pasti diganti ya, kemungkinan malah diganti semua kementeriannya. Nah, bagaimana di sisa waktu yang ada kementerian-kementerian ini tetap bisa mendorong sebuah program yang insya Allah bisa memberikan dampak positif buat bangsa ini ya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang nggak tahu siapa itu Gen Z itu mereka yang lahir setelah tahun 96. Oke. Jadi kalau setelah tahun 96 itu bukan 95, 94, 93 ya. Jadi 97, 98 dan seterusnya. Dan kalau saya coba perjelas kembali, program kita namanya program training dan coaching. Jadi bukan hanya di training satu kali, setelah itu di wisuda, ya wes sudah, enggak gitu ya. Kita akan didik selama 1 tahun agar mereka betul-betul nih sudah terbiasa dengan hal-hal yang sebetulnya ketika seorang pengusaha terpuruk, asal dia tetap punya kemampuan selling skill yang baik, punya kemampuan marketing, saya yakin siapapun dia pasti akan bisa kembali bangkit. Karena itulah skill yang harus dimiliki, karena ketika usahanya tutup, kolaps, ya dengan kemampuan sales, kemampuan marketing yang baik, dia bisa pasarkan produk orang lain. Kan begitu ya. Jadi titik berat dari program ini nanti tentu lebih ke sales and marketing. Ya, sales and marketing. Nah, tinggal kan nanti muncul pertanyaan, Coach, mereka ini kan akan dilatih marketing, dilatih ilmu selling, nanti produknya apa? Nah, kenapa di awal saya berikan satu pengantar yang panjang banget gitu ya. Dan pengalaman saya sebagai business coach, ketika saya membimbing dengan beragam produk, itu tidak mudah Bapak Ibu. Bagi saya yang sebagai mentornya, juga ketika nanti terjadi diskusi ya antar peserta misalnya. Saya coaching 10 pengusaha ya, 10 pelaku UMKM misalnya. Bisnisnya beda-beda semua. Nah, karakteristiknya tetap berbeda. Tapi ketika produknya sama, jadi lebih mudah Bapak Ibu semua. Maka di dalam program ini, saya harus pikirkan gitu ya, sebuah produk yang kemudian bisa dipasarkan oleh mereka semua, apalagi kalau targetnya kan ini 10 juta Gen Z kan begitu, kebayang. Jadi kalau sudah hitungnya jutaan yang memasarkan, berarti kan produknya sendiri harus produk yang bisa tersedia dalam jumlah yang masif, jumlah yang besar, ya, yang tetap ada saya harus disclaimer kan, ada peluang untuk berhasil atau bahkan sangat berhasil, ada juga kemungkinan untuk belum berhasil, ya, atau tidak berhasil. Kalau tiba-tiba harus dipaksakan sebuah produk yang skalanya kita produksi dulu dalam skala besar, sementara kepastiannya juga masih question mark misalnya ya, masih tetap saja harus eh, tidak bisa kita mutlak bilang pasti berhasil, nggak bisa ya, namanya juga bisnis ya. Jadi saya harus pikirkan sebuah produk yang sudah available. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika kemarin saya ke Malaysia, saya lebih memperdalam lagi produk digital. Dalam hal ini adalah aplikasi yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Produknya adalah aplikasi. Dan saya coba lompat lagi sedikit ya. Ketika kita berbisnis, pasti kita ingin pasarnya besar. Nah, kalau kita bidik nih pasarnya Indonesia, mayoritas adalah Muslim. Kalau kemudian kita gali lagi lebih dalam lagi, apa sih yang dibutuhkan masyarakat Muslim? Ya kita juga cari juga persoalannya apa nih yang terjadi di masyarakat Muslim. Ternyata, nah, ini ternyata, oh ternyata gitu ya.
Karena sejak tahun 2020, selain bergelut di dunia bisnis, saya juga mulai masuk ke wilayah apa yang sifatnya lebih ke wilayah spiritual, di mana saya dan teman-teman gitu ya membuat program Jabar Mengaji, kemudian Indonesia Mengaji, karena satu keprihatinan yang mendalam bahwa ternyata 70% ya Bapak Ibu semua masyarakat Muslim Indonesia itu belum bisa baca Quran dengan baik. Oke, jadi kan ada persoalan di situ. Bayang nih, ini baru bicara baca, belum bicara tentang tartil bacanya. Dan ternyata kalau ya 65% gitu ya, 65% sampai 70% angkanya besar sekali. Kalau kita tarik lagi dari mereka-mereka yang sudah bisa baca, ternyata ada persoalan juga bahwa yang bisa membaca ternyata belum tentu paham bacaan. Bahkan alhamdulillah ya, untuk teman-teman muslim kan ada upaya untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tidak sedikit nih rumah tahfiz berdiri di mana-mana dan itu sangat luar biasa, sangat positif, perlu didukung. Tetapi ternyata juga ada fakta juga. Ketika mereka hafal, ternyata hanya sekedar hafal. Mereka tidak paham dengan apa yang dihafalkan. Nah, berarti kan ada persoalan di situ. Di sini menarik nih. Ketika bicara bisnis, kalau kita bisa menemukan masalah, dan masalah itu kita bisa dapatkan solusinya, maka solusi inilah yang kemudian bisa menjadi sebuah business opportunity. Ketika saya sudah dikenalkan sebetulnya cukup lama juga gitu ya, terkait dengan Quran, tetapi saya belum mengambil sebuah keputusan bulat untuk totalitas di situ. Dan ketika kemarin ke Malaysia, saya dapat gambaran yang lebih utuh, dan sesungguhnya bagi saya sebetulnya saya sudah menganalisa Quran ini keren gitu ya. Kenapa? Karena aplikasi ini bisa menjadi shortcut. Sahabat-sahabat semua, shortcut itu fast track-nya lah ya, jalur cepatnya kita untuk bisa memahami Al-Quran. Bayangkan, masyarakat Muslim ini hidup sudah belasan, puluhan tahun, mereka sholat 5 waktu, tetapi banyak sekali yang tidak khusyuk. Salah satunya adalah karena memang tidak paham dengan apa yang dibaca. Ketika mereka jadi makmum, kenapa kemudian juga tidak khusyuk? Karena mereka juga tidak paham dengan apa yang dibacakan oleh imam. Nah, ini kan PR persoalan tersendiri nih. Ya, inilah masalah yang ketika bisa ditemukan solusinya, wah ini bisa menjadi luar biasa. Maka sahabat-sahabat semua, dari aspek produk, ini menjadi aspek produk lebih dalam lagi adalah aspek pasar. Ini besar sekali. Dan kalau kita bicara masyarakat muslim, kan nggak cuma ada di Indonesia. Ada di dunia ini 2 miliar penduduk muslim di seluruh dunia. Dan dari 2 miliar tersebut, hanya kurang lebih 400 juta yang bisa berbahasa Arab, paham dengan bahasa Arab Al-Quran gitu ya. Sisanya enggak. Berarti kalaupun kita mau analisa pasarnya bukan cuma Indonesia, ini adalah sebuah kue yang besar sekali yang kalau kita bisa terlibat di situ, amazing. Karena pasarnya ada 1,6 miliar penduduk bumi. Dan di Indonesia sendiri, ya kita tahu gitu ya, ada ratusan juta masyarakat muslim yang kalau kemudian kita gali lebih dalam, saya yakin mungkin angkanya lebih dari 80, bahkan bisa jadi lebih dari 90% yang belum paham bahasa Arab Al-Quran. Sehingga hadirnya Quran ini akan menjadi solusi yang fantastik. Jadi dari aspek produk, karena ini adalah sebuah aplikasi, tidak ada expirednya, kemudian tidak perlu stok, ya. Kalau dibutuhkan kapanpun ada pembeli ready, ini menarik jadinya, gitu ya. Ditambah lagi, ketika memang akhirnya saya mau pakai pendekatan yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin saya melihat Quran dari aspek dakwah, gitu ya. Tapi nggak tepat Bapak Ibu. Kalau kita mau bicara Quran, ya harus kita pilah-pilah. Ada aspek memang dakwah, ada aspek bisnis. Dan kali ini saya mau
mengajak Bapak Ibu semua melihatnya dari aspek bisnis, ya. Dan bisnis pun sebetulnya nggak ada persoalan gitu ya. Kenapa bisnis nggak ada persoalan? Ya bisnis itu bagi kita-kita, ini adalah sesuatu yang positif yang harus kita jalankan ketika kita mendapatkan keuntungan untuk menghidupi keluarga kita. Dengan bisnis yang berjalan, kita bisa membantu banyak orang sehingga ekonomi masyarakat, ekonomi umat juga bisa berjalan. Dan itu juga sebetulnya ya ibadah juga gitu ya. Hanya kalau dari bicara aspek produk, produknya bisa membantu konsumen atau pembeli untuk bisa paham Al-Quran yang pada ujungnya gitu ya, diharapkan nanti mereka-mereka yang menggunakan aplikasi Tingkuran ini sholatnya lebih khusyuk gitu ya, karena pemahaman terhadap Al-Qurannya jauh lebih baik, maka ya diharapkan Al-Qurannya betul-betul jadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, disinilah yang Bapak Ibu, saya mau strict membedakan terlebih dahulu. Kali ini saya ngajaknya bukan wilayah syiar, wilayah dakwah, tapi fokusnya adalah bisnis. Clear ya? Jadi, Gen Z nanti, ya, yang kita didik secara khusus, ini sudah ada nih, yang nantinya kita bisa latih untuk mereka memasarkan, menjual produk ini, dan yang menarik adalah tingkupan ini, Bapak Ibu semua, dibuat secara bisnis konsepnya dua gitu ya. Satu, memungkinkan sistem affiliate. Jadi kalau orang kemudian menjadi reseller, dia jual ya sudah gitu ya. Dia bisa menjadi affiliate yang bisa menjual kepada kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Yang kedua, Tingkuran ini dibangun dengan konsep bisnis jaringan yang menurut saya dahsyat. Kalau bagi saya pribadi, saya sudah sampaikan berulang-ulang pada Bapak Ibu semua, konsep bisnis jaringan itu very very powerful, keren banget gitu ya. Hanya memang kalau kita tidak memahami dengan baik, ya kita tidak bisa melihat itu sebagai satu hal yang sangat luar biasa. Butuh waktu. Tapi nggak masalah, kalaupun kita pisah Bapak Ibu semua. Karena kalau kita bicara proyek besarnya dengan Gen Z nanti, itu sebetulnya kita hanya akan ambil sistem affiliate-nya saja, gitu ya. Sistem affiliate, di mana dengan margin yang memadai, kalaulah Bapak Ibu adalah seorang reseller yang kemudian Bapak Ibu terlibat dalam proyek ini, ikut misalnya ikut berkontribusi, berpartisipasi, Bapak Ibu dalam event untuk membina 1.000 Gen Z, 1.000 peserta di setiap kota, maka bisa jadi bagi hasilnya dengan Bapak Ibu gitu ya, di mana margin dari produk ini kurang lebih di 300.000. Nah, ini kan menarik ya, marginnya kurang lebih 300.000. Kalaulah kita bisa berikan kepada peserta yang notabene peserta ini adalah Gen Z gitu ya, kita anggap Gen Z itu siapa sih? Anak SMK, anak kuliah lah gitu ya, atau yang baru-baru lulus. Nah, ketika mereka bisa jual dua saja aplikasi, lumayan, betul? Ya, jadi kalau mereka bisa jual dua sehari, berarti bisa dapat 200.000. Dan ketika saya ke Malaysia, saya bertemu dengan orang yang ya Allah takdirkan penglihatannya tidak seperti kita, tetapi ternyata beliau bisa jual 50 aplikasi sehari, Bapak Ibu. 50 aplikasi. Jadi kalau saya menganggap menjual dua aplikasi, ya make sense gitu ya, masuk akal. Karena ada orang yang sudah bisa membuktikan jual jual puluhan aplikasi itu dalam hitungan 1 hari. Jadi kalau seseorang yang kita latih nantinya mereka bisa bisa jual dengan teknik pemasaran digital ya, dengan pemanfaatan misalnya salah satu yang sangat heboh lah ya belakangan yaitu bagaimana memanfaatkan sosial media, lebih spesifik lagi memanfaatkan TikTok misalnya. Kenapa platform TikTok ini menjadi salah satu hal yang saya cukup concern di situ ya, karena belakangan saya banyak ya ini saya beli-beli cincin di TikTok gitu ya, mereka live jualan gitu ya. Gila, kadang-kadang tengah malam jualan. Tapi ya dahsyat juga ketika jual cincin harga jutaan, sehari bisa laku belasan, puluhan cincin. Ya kalaulah untungnya 10%, kalau harga cincinnya katakanlah 2 juta, cincinnya 35 juta,
Atau anggaplah cincinnya harga ya 1 juta misalnya, untungnya 10% bersih, katakanlah seperti itu, 100.000. Mereka bisa jual belasan, puluhan cincin sehari, itu cincin. Belum lagi produk-produk lain, sepatu lah, ya, kemudian handphone juga ya, alat-alat elektronik, banyak sekali lah ya, semua produk sebetulnya. Jadi, kalau kita latih Gen Z ini untuk menjadi seorang marketer handal, karena itulah dulu yang basic seorang entrepreneur, kalau dia sudah punya kemampuan sales and marketing yang baik, dia akan survive dimanapun, ya. Jadi, produknya sudah enak nih, mau mau butuh berapapun available. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu bisa ikut bagian ya tinggal ngitung tuh, itu hanya dari penjualan, eee, dalam sistem afiliasi katakanlah seperti itu, di mana kita berbagi margin nanti dengan peserta. Belum lagi yang jaringan, saya nggak bicara jaringan malam hari ini ya, jadi kalau nanti mau tahu lebih dalam tentang jaringannya oke, tapi kalaupun kita hanya bicara dari satu aspek yaitu affiliate gitu ya, ini sudah menarik dan ketika saya ke Malaysia, saya langsung men-challenge gitu ya, men-challenge diri saya sebetulnya dan juga men-challenge owner-nya. Kalau saya bisa jual ini di Indonesia, laku 1 juta pieces dalam 1 tahun, ya selain tentu saya dapat keuntungan finansial, saya challenge mau ngasih hadiah apa gitu ya. Dan alhamdulillah di-approve nih gitu ya. Hadiahnya Lamborghini gitu ya, Lambo warna ungu kan gitu. Lamborghini, oke deal, berarti 1 juta. Dan 1 juta ini mungkin akan terlihat besar Bapak Ibu, kalau kita nggak mem-breakdown ya. Sama seperti halnya kalau kita menganggap sesuatu itu impossible. Contoh, apakah mungkin kita makan 1 ekor kambing? Makan 1 ekor kambing, ya kalau kambingnya belum diapa-apain ya nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau kambingnya sudah disembelih, dipotong, dimasak, diolah, dimakan sedikit-sedikit, ya bisa masuk. Atau kalau Bapak Ibu berpikir, gimana caranya memasukkan sapi ke dalam kulkas gitu kan? Nah, bingung kan? Sapi kan gede, masukin kulkas gimana caranya? Eee, Bahkan lebih ekstrim lagi, gimana caranya bisa nggak sih, masuk akal nggak sih makan sepeda gitu ya? Oh, ternyata sudah ada loh Bapak Ibu, ya, ada masuk Guinness Book of Record, ada orang yang kemudian bisa makan 1 sepeda habis gitu ya. Nah, itu kan impossible. Kebayang sepeda satu dimakan kan begitu. Kalau berpikirnya caranya seperti itu ya nggak mungkin. Tapi ternyata kalau itu dipotong kecil-kecil gitu ya, dicicil, dimakannya, ternyata habis bisa gitu ya, dan itu lolos tuh Guinness Book of the Record ya. Kalau Bapak Ibu yang belum ada tuh habis 1 becak ya, jadi kalau mau mau masuk Guinness Book of the Record bisa makan 1 becak, bisa juga tuh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa sebuah target yang terlihat seolah-olah tidak masuk akal, begitu di-breakdown, dicacah kecil-kecil, eh, masuk akal loh. Nah, ya, jadi saya mau cerita seperti ini karena saya ingin Bapak Ibu bukan hanya menjadi bagian kecil, tapi saya berharap Bapak Ibu bahkan, Coach Hidayat challenge-nya ambil challenge 1 juta pribadi loh gitu ya. Kenapa nggak saya juga 1 juta juga, sehingga saya bisa dapatkan sejumlah uang yang luar biasa. Karena saya menghitung begini, beberapa belakangan ini kan saya punya afirmasi ya, bagaimana 100 miliar masuk ke rekening, ya. Bapak Ibu ada yang pernah saya kasih syairnya kan, bagaimana 100 miliar masuk ke rekening saya gitu ya. Dan begitu saya hitung, oke, kalau saya bisa jual aplikasi ini 1 juta di Indonesia dengan pasar 1 juta itu nggak sebetulnya nggak nyampe 1%, ya, nggak nyampe 1% dari pasar yang tersedia. Artinya apa? Ini possible. Dan kalau saya hitung, kalau saya dapat 100.000 aja ya 100 miliar berarti. Saya bisa 100 miliar plus bonus dapat Lambo, ya lumayan lah, ya. Memperjuangkan dalam 1 tahun, sungguh-sungguh fokus gaspol gitu ya, bagaimana bisa menjual aplikasi yang memang pasarnya tersedia besar, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ini, bagaimana kita punya tim yang kemudian mampu menginformasikan produk yang sudah tersedia dan ini menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat muslim, agar mereka bisa paham bahasa Arab Al-Quran. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, bismillah, insya Allah Sekolah Bisnis Indonesia akan membuat
program training dan coaching khusus untuk Gen Z. Coach, kok khusus untuk Gen Z kami yang diundang? Ya karena Bapak Ibu diundang untuk menjadi mitra kami, bukan jadi Gen Z-nya gitu ya, bukan yang ikut di trainingnya. Oke, nah kemudian kita akan lakukan training offline terlebih dahulu 2 hari, yang dilanjutkan dengan bimbingan selama 12 bulan. Ya, saya selesaikan dulu presentasinya. Ini target saya pribadi loh. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya targetnya, Coach, saya juga mau samalah targetnya seperti Coach. Karena di Indonesia ini kan ada 500 lebih kota dan kabupaten. Sementara saat ini, setahun ke depan ini saya akan fokus di 10 kota, Bapak Ibu semua ya, di 10 kota. Jadi sebetulnya masih banyak yang lain kan? Kan ada 500 lebih kota kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu juga bisa ambil proporsi yang sama dengan saya. Saya pengen juga bikin pencapaian yang seperti Coach canangkan. Ya boleh, silahkan gitu ya. Dan ini beberapa materi yang nantinya kita akan berikan di training selama 2 hari dan terus bimbingan berkesinambungan selama 12 bulan. Ya, dari mulai tentu motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur, mereka juga harus paham tahap langkah demi langkah dalam membangun bisnis. Mereka kita bekali dengan wawasan tentang digital marketing, lebih dalam lagi mereka kita latih ya kemampuan jualannya, kemampuan menjadi seorang customer service yang baik gitu ya. Bagaimana mereka bisa mampu memanfaatkan sosial media, bagaimana mereka menjadi seorang TikTokpreneur ya. Ini beberapa materi yang kita akan berikan dan bagi pesertanya gratis. Sehingga kalaulah ini kita bisa komunikasikan dengan baik ke sekolah, SMA, SMK, kampus gitu ya, ke masyarakat luas. Iya, Bapak Ibu, siapa sih yang nggak mau, ya kan? Gratis pula gitu ya. Dan bagi mereka yang saat ini memang sedang aktif sekolah katakanlah, Bismillah, insya Allah program ini tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Apalagi kalau kita bisa masuknya ke SMK-SMK yang ternyata ada jurusan pemasaran, ya. Ini luar biasa. Masuk ke kampus-kampus yang memang juga ada urusan bisnis misalnya ya, kemudian ada jurusan pemasaran. Sebetulnya ya, kalaulah kita masuk ke mereka-mereka yang menurut saya ya membutuhkan penghasilan, jadi nggak terbatas sebetulnya ya, nggak terbatas hanya SMK pemasaran. Ya, jadi kalau kita ajak bicara para orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di SMK, salah satunya kan sebetulnya harapannya kalau sudah SMK setelah lulus kerja kan begitu. Karena memikir lagi biaya lanjutan untuk kuliah berat, makanya dimasukin SMK. Jadi menurut saya SMK, siswa-siswa SMK bisa kita ajak menjadi peserta di program ini. Juga selain SMK, SMA juga bisa gitu ya. Kampus-kampus juga bisa dan masyarakat umum juga bisa. Oke, jadi satu kota itu kita akan buat pesertanya 1.000. Kemudian total kota, ini saya loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya kota-kota sendiri nanti ya boleh juga gitu ya, silahkan. Nah, harapannya tentu kita akan percepat nih ke seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. 3 bulan kita bisa evaluasi, bagus scale up ke seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, mohon doa nih, saya sedang komunikasi sudah dengan asistennya untuk bisa bertemu dengan Pak Sandiaga Uno agar beliau sebagai Menteri Parekraf ya dan Ekonomi Kreatif bisa menjadi keynote speaker juga di program ini. Kemudian nanti kita hadirkan praktisi-praktisi di digital marketing dan tidak kalah penting ya kita hadirkan juga narasumbernya dari TikToknya langsung ya, dari manajemen TikTok dari ByteDance ya, dan praktisi global digital entrepreneur dalam hal ini salah satunya adalah owner Think Quran, kita juga upayakan untuk bisa menjadi bagian ya. Selain keynote speaker, selain mentor yang akan mengisi program ini. Nah, ini saya sedang membuka komunikasi agar beberapa menteri terkait juga bisa mendukung program ini di sisa waktu yang ada gitu ya. Karena kan bulan Oktober sudah dilantik menteri yang baru, ya masih ada beberapa bulan menurut saya ini bisa bisa kita berharap kita bisa membuat role model yang bisa jadi nantinya dilanjutkan oleh menteri berikutnya ya.
Kita juga akan mengajak nanti pemerintah di tingkat kota, tingkat provinsi, ya, termasuk di tingkat pusat ya. Kemudian kita akan coba cari sponsor. Kalaupun nggak ada, jalan Bapak Ibu ya, karena kita entrepreneur, nggak. Tapi yang menarik kalau kemudian di setiap kota kita bisa mendapatkan 10 investor, Bapak Ibu semua. Investor ini yang kita ajak untuk big picture dulu nih ya. Ini kita akan buat program ini, kita akan panggil mereka, ketuk hati mereka bahwa program ini bukan hanya sekedar cuan sebetulnya ya, bukan hanya sebuah program yang bisa menghasilkan keuntungan bagi investor, tapi ini bicara tentang bagaimana menyelamatkan generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Kalaulah para pengusaha itu terpanggil, dan yang menarik bukan mereka memberikan cuma-cuma gitu ya, tetapi ketika mereka ikut berkontribusi membiayai program ini, kita akan berikan bagi hasilnya. Ya, karena kan tadi ada cukup margin kan, ada 300.000. Kalaupun kita bagi untuk investornya setiap aplikasi yang terjual 50.000 gitu ya, saya yakin kalaulah investornya mau menyimak dulu penjelasannya utuh dan dia punya uang, saya yakin dia akan ambil opportunity ini dengan baik ya. Jadi kita akan ajak satu kota itu 10 investor, di mana nanti masing-masing investor mendanai 100 orang, 100 orang, 100 orang gitu ya. Jadi ada 10 investor yang kita harapkan di setiap kota yang akan kita jadikan role model. Ya, untuk sumber pesertanya tadi saya sudah sebutkan dari SMK, dari SMA, dari perguruan tinggi, organisasi pemuda, ormas Islam, masyarakat umum, kita akan ajak untuk menjadi bagian. Oke. Ah, nah, saya sudah afirmasi, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa punya afirmasi yang sama ya. Kita akan jemput Lamborghini 17 Juli 2025 di Malaysia nanti ya. Dan Sekolah Bisnis Indonesia membuka peluang. If Bapak Ibu serius, maka Bapak Ibu pilih kota yang Bapak Ibu mau tekuni menjadi official resmi dari Sekolah Bisnis Indonesia. Nanti kita bicara untuk yang serius saja ya. Dan tentu kalau Bapak Ibu serius, syarat pertama sudah langsung harus bergabung juga di Bapak Ibu harus memiliki Quran Center gitu ya. Karena kalau enggak, Bapak Ibu bisa dapat benefit dari mana ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah punya Quran Center, Bapak Ibu masuk ke dalam sistem afiliasinya, dan Bapak Ibu bisa berbagi keuntungan dengan peserta nantinya. Itu gambaran mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita masih punya waktu nih 5 menit lah ya untuk tanya jawab. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, jangan sampai Bapak Ibu menunda. Kenapa? Begitu Bapak Ibu, nanti, nanti, nanti. Ya, begitu Bapak Ibu mau, sudah tidak tersedia lagi. Orang lain sudah ambil. Ya, orang lain sudah ambil opportunity-nya. Itu kenapa di awal, termasuk di undangan, saya strict banget nulis. Ya, ini hanya untuk yang kaya atau sudah punya mental kaya. Dan kalau kita bicara sudah punya mental kaya, kami nggak perlu, saya nggak perlu dapat keluhan Bapak Ibu nggak punya modal, nggak untuk masuk. Ya ini namanya bisnis Bapak Ibu. Maka kalau orang yang punya mental kaya, dia akan cari jalan keluar. Ya, termasuk misalnya untuk bergabung memiliki Quran Center. Kalaulah betul-betul ekstrim nggak punya modal, Bapak Ibu dalam waktu 2 kali 24 jam, saya berikan peluang Bapak Ibu semua ya, jual saja aplikasinya. Bapak Ibu bisa jual, cari teman, kerabat, saudara yang mau beli gitu ya. Satu aplikasi 1.050.000, kalau beli di luar langsung di perusahaan bisa sampai 1,5 juta. Bilang kalau belinya ke Bapak Ibu cuma 1.050.000. Oke, kalau dapat 4 pembeli, berarti Bapak Ibu dapat 4.200.000. Bapak Ibu bisa bergabung memiliki Quran Center itu hanya 3,9 juta. Dapatnya 5 aplikasi. Nah, kan menarik. Buat Bapak Ibu jadi punya aplikasi, kemudian Bapak Ibu sudah akan terdaftar menjadi affiliate di Think Quran, Bapak Ibu bisa serahkan 4 produknya kepada pembeli. Itu sebetulnya solusi. Saya nggak harus omongin sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya bicarakan itu supaya pada akhirnya Bapak Ibu nggak akan lagi ngeluh tentang, aduh saya nggak punya uang, saya pengen sih coach. Ya udah buktikan. 2 kali 24 jam setelah Bapak Ibu menyimak presentasi ini, do your best. Coach gimana caranya? Pertama, pastikan Bapak Ibu yang belum ya menggunakan Think Quran, malam hari ini juga tidak menunda. Bapak Ibu hubungi Pak Arya,
minta tolong gimana caranya handphonenya bisa ada aplikasi Think Quran. Karena ada Think Quran yang bisa untuk uji coba 100 kosakata gratis. Oke. Jadi terbatas hanya sampai 100 kosakata. Kalau mau lebih lanjut ya harus kemudian upgrade membeli Think Quran Plus ya, membeli Think Quran Plus yang harganya tadi 1.050.000, tapi itu pun seumur hidup Bapak Ibu. Kalau paham Bapak Ibu keluar 1.050.000 untuk sesuatu yang memberikan dampak positif luar biasa buat putra-putri, buat kita pribadi lah. Kalau Bapak Ibu Muslim ya bisa bisa paham Al-Qur'an, ini shortcut-nya ya, cara cepatnya, ini kan luar biasa. 1.050.000 tuh murah, Mas. Apalagi ini seumur hidup. Ketika nanti Think Quran di-upgrade upgrade upgrade terus, kita tetap bisa menikmati. Sekarang luar biasa, terakhir kemarin ketika saya datang ke Malaysia, sudah di-launching lagi bahasa Urdu, ya, bahasa Urdu. Jadi selain bahasa yang sudah tersedia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, kemudian bahasa Turki, bahasa Khmer, dan terakhir bahasa Urdu, ini memungkinkan kita menjadi global player. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya kalau saya setelah 1 tahun tercapai di sini, ya, menarik untuk membuka global market Bapak Ibu, ya, bukan cuma Indonesia, tapi setahun pertama saya mau fokus dulu di Indonesia, tapi kalau sudah dapat 50, 100 juta, dapat Lamborghini pula gitu ya, tinggal jalan-jalan ya, jalan-jalan ke seluruh dunia untuk membuka pasar lebih besar lagi. Oke, saya kembalikan ke Pak Arya untuk kita diskusi, tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga, Pak Arya. Ya, terima kasih ke Coach Hidayat. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah menyimak di 1 jam tadi ya. Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias dan Bapak dan Ibu juga bisa sesi tanya jawab nih. Jadi mau pilih kota mana dan lakukan apa bisa langsung tanya jawab sini atau bisa juga nanti japri ke saya di nomor telepon sudah saya kasihkan. Tapi kalau ada hal yang mau ditanyakan langsung, silakan, monggo. Ada 2 menit atau 5 menit ke depan. Oh iya, Pak Arya, nanti buat partner-partner ya, sekolah seluruh kota, kabupaten, ya kota-kota ya, terutama 10 kota yang ya Bapak Ibu yang memilih kota mana silahkan gitu ya. Cuma ya tadi, kalau nanti Bapak Ibu telat di siang lain, saya udah nggak bisa karena exclusively yang bersama Sekolah Bisnis Indonesia, mereka yang serius di awal itu yang kita hargai ya, kita hargai. Makanya telat 1 hari sangat mungkin tiba-tiba, Coach saya mau Depok ya. Bu Emi sudah telat gitu ya. Yang lain sudah mengisi gitu kan. Aduh, ya. Walaupun bisa, tetapi tidak jadi eksklusif partner dari Sekolah Bisnis Indonesia. Bisa saja tetap gitu. Tapi ya tadi ada faktor pembeda tentunya ya. Dan bedanya beda jauh gitu ya, beda banget gitu ya. Makanya sayang. Silahkan untuk kemudian kita sedang siapkan nih ya, siapkan surat-suratnya untuk masuk ke sekolah, proposalnya Bapak Ibu kita sudah siapkan, hanya memang karena saat ini untuk desain grafisnya kami sedang sakit gitu ya. Ya sudah, jadi saya jadi desain juga yang sementara gitu ya. Dan pakai ya itulah entrepreneur ya, nggak perlu wah harus ideal, bagus banget segala macam. Yang penting bisa dipahami, nggak memalukan gitu ya. Jalan kemudian surat-surat juga kita siapkan nanti sehingga Bapak Ibu kalau mau masuk sekolah perguruan tinggi ya bisa bawa surat itu dan mewakili Sekolah Bisnis Indonesia. Dan insya Allah hari Sabtu, Pak Arya, kita akan kumpulkan mitra-mitra yang serius ini gitu ya untuk betul-betul biar bisa segera paham dan gaspolnya ya benar-benar gaspol. Karena saya yakin, oh ya sebentar sebelum tanya jawab nih, saya kasih ilustrasi untuk investor ya. Ah, saya mau berikan ilustrasi peluang buat investor. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di setiap kota kita akan cari 10 investor. Hitungannya gimana, Coach? Nah, ini yang menarik nih. Sebentar ya. Dan kalaupun nggak ada, tetap jalan. Ya. Tapi kalau ada investor, ya lebih dahsyat gitu ya. Ah, Oke, jadi setiap investor itu akan kita dapat 100 Genzi gitu ya, membiayai 100 Genzi sebetulnya. Oke, yang akan dibimbing selama 12 bulan. Anggap nih ekstrim dulu, 3 bulan pertama masa pembinaan nggak ada omset sama sekali. Nah, padahal begitu acara ada, ya kita ingin gaspol setiap hari sudah mulai produktif gitu ya.
Nah, tapi ini anggaplah hitungannya ekstrim, tidak ada omset. Baru bulan keempat dan seterusnya, nah peserta itu sudah produktif dengan bisa menjual aplikasi rata-rata 2 per hari. Ya, nah, kalau ada 100 peserta di bawah satu investor, maka kan berarti sehari terjual 200 aplikasi ya per hari. Kalau investor kita kasih 50.000, berarti kan investor bisa dapat 10 juta per hari. Ya, dimulai bulan keempat. Hitungannya saya bikin sederhana agar mudah saja dipahami gitu ya. Oke, dan waktu kerjanya hanya 25 hari, kita anggap 25 hari ya. 1 bulan itu berarti kan bisa menghasilkan 250 juta dari bulan keempat. Anggap deh ya, bukan 2 produktivitasnya, bisanya ternyata cuma 1 gitu ya. Berarti kan 50%-nya. 50% dari 250 ya 125 juta. Menarik banget juga gitu ya. Walaupun itu dicapai dari bulan keempat sampai bulan ke-12, ada 9 bulan. Berarti kan keuntungan buat investor dalam periode waktu ini adalah 1,125 miliar. Ya. Dan kita dorong investor, ayo invest keluar 350 juta, karena dana ini kita akan gunakan selain untuk event pelatihannya, kita juga akan membekali para Gen Z ini kalau mereka nggak punya uang, kuota internetnya kita berikan. Oh, dahsyat kan? Jadi udah dihitung nih, ya 350 juta tuh bukan cuma buat eventnya, tetapi juga untuk mendanai jangan sampai Gen Z-nya nggak punya minimal kuota-kuota atau biaya internet ya untuk 3 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, investor akan keluar 350 juta, tetapi punya peluang dapat 1,125 ya, 1,1 M gitu kan. Nah, tapi saya harus ada disclaimer bahwa ilustrasi yang baru saja saya sampaikan ini tidak pasti. Bisa saja lebih kecil, tapi jangan salah, bisa juga lebih besar ya. Dan untuk pengaman supaya investor juga tidak terlalu gambling gitu ya. Gambling dalam konteks, waduh, berarti tetap ada peluang rugi ya? Iya, tetapi kita akan lakukan pengamanan, ya, pengamanan di mana dana investor ini kita akan masukkan ke dalam Dinaran dan kita akan pakai fitur Dinaran Convert Account agar 5 tahun, ya, yang akan datang, kalaulah dari programnya nggak berjalan seperti yang diharapkan, investor akan dapat 100% pengembalian modalnya. Oke, dan itu sudah saya bahas dengan bosman gitu ya, bahwa hal ini bisa, sudah possible gitu ya. Jadi kita juga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk eh, Pak Mardigu dalam hal ini di binarannya ya. Oke, itu jadi saya harus jelaskan juga dan ini saya yakin ketika bisa dikomunikasikan dengan baik ke pihak investor, siapa yang nggak tertarik gitu ya. Apalagi pengamannya juga ada, dan yang tidak kalah penting adalah, ayo kalau ada orang yang sudah hidup berkecukupan, berkelimpahan, masa sih nggak mau terpanggil untuk nyelamatin bangsa ini? Bantu dong ya Gen Z ini untuk kemudian bisa kita bridging mereka untuk menjadi entrepreneur yang sukses di masa yang akan datang. Ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Ya, terima kasih Coach. Sudah jam 21.04. Ya, mungkin Bapak dan Ibu minimal investor minimal untuk investor berapa minimalnya Coach? Minimal. 350 juta. Kalau bukan ya untuk investornya segitu gitu ya. Kalau untuk jadi bukan minimal ya itu 350 juta. Kalau ada satu kotak mau satu investor yang ambil semua, silakan. Berarti 3,5 miliar kan begitu ya. 10 ambil 10 karena untuk 1.000. Ini 1 tahun gitu kan. 1 tahun tadi ilustrasinya kan memang untuk per 100 gitu ya. Nah, jadi ini bukan investor yang kemudian investor tingkuran. Bedakan ya. Ini investor program ini. Jadi kalau saya nggak buka peluang investor buat tingkuran seperti misalnya yang di Filigrana, segala macam. Enggak lah, gitu ya. Dan ini pun pendekatannya pendekatan konvensional, pendekatan affiliate ya. Pendekatan affiliate, penjualan oleh tim gitu ya, yang kita didik secara khusus. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada investor ya nanti bisa kita ajak meeting khusus, baik lewat Zoom khusus dulu atau bisa ketemu offline juga kalau ada di Bandung dan sekitarnya. Oke, Ya, terima kasih Coach Hidayat.
Untuk Pak NHRO silakan ya di Japri di nomor saya nanti bisa diskusi lebih lanjut. Dan untuk yang lainnya juga sama. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan juga bisa langsung di nomor tersebut. Pilih kota mana jangan sampai bentrok nih. Ada yang pengen apa? Tangsel. Tangsel kalau nggak salah mah sudah ada nanti dengan Pak Fadil atau dengan siapa gitu kan. Jadi hati-hati segera ambil keputusan ya. Sekarang, ayo Pak, masih kosong Pak. Kalau misalnya serius, silakan di nomor telepon saya dihubungi di nomor tersebut. Nanti bisa lebih lanjut lagi. Nah, boleh, yang lain mungkin masih ada waktu untuk yang mau bertanya langsung, silakan. Pak Ahmad, Kalimantan belum ada komentar. Ayo, terus juga Pak siapa ini Bu Asni, ada Pak Hermoyo, Pak Jul Hendri, Pak Ateng, terus Bu Emi, Mas Parmo, eh, Tangsel, siap coach tua. Wah, rebutan sama Bu Sri. Bu Sri kalau nggak salah udah menyatakan ke saya Tangsel, Pak. Tangsel udah sama Bu Sri. Ayo silakan ada Bu Ibnu Najibah, ada NRO, ada Juraida, ada Pak Jarwadi. Siapa lagi nih? Muhammad Arifin, Bu Nelly, Bu Pak Jarwadi kan kemarin nanya tuh, harusnya kalau ikut ini dari awal udah jelas clear ya Pak Jarwadi ya, paham ya. Jadi jangan campur aduk dengan cara berpikir yang lama, dengan informasi yang lama gitu ya. Karena ini sudah informasi terkini nih ya, yang bahkan saya lepas dari wilayah wilayah apa? Lepas wilayah network. Ya. Kenapa lepas wilayah network? Ya sebetulnya berarti buat yang alergi-alergi sama network selesai. Padahal sebetulnya gini, yang menarik nih di Think Quran itu kajian syar'inya udah selesai. Itu yang beda. Kajian syar'inya untuk muamalah itu udah selesai. Tapi di situ pun saya belah kan, saya belah. Oke, kita yang project ini adalah dengan sistem affiliate. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan benefit yang jaringan. Maka nanti pahami. Saya mau undang Bapak Ibu besok malam ya. Besok malam jam 8:15 untuk memahami lebih jauh lagi terkait dengan tingkurannya itu sendiri gitu ya, tingkurannya itu sendiri. Dan malam hari ini juga jangan ditunda Bapak Ibu hubungi Pak Arya karena yang dahsyat nih ya, dahsyat nih. Tingkuran itu sudah ada di App Store dan Play Store. Jadi ini memudahkan kita. Sudah ada di Play Store sama App Store, sehingga kalau Bapak Ibu nanti sudah menjadi bagian, tinggal kasih mereka siapapun ya, udah download. Nah, kalau mau dapat diskon, kasih kode diskonnya adalah username Bapak Ibu. Dan ini secara sistem saya bilang, wah sudah ready. Saya bilang ini keren ya, karena sudah setahun di Malaysia, tapi baru ke Indonesia dan kabar baiknya ya di Indonesia izin-izinnya sekarang sudah lengkap ya baru saja lengkap sehingga inilah saatnya gaspol. Jangan sampai nanti orang Malaysia menyerbu ke Indonesia, kitanya hanya nonton gitu ya. Kita jadi penonton, sayang banget. Saya mau ngajak Bapak Ibu, ayo nih, pasar Indonesia ya kitalah yang paham gitu kan. Pasar Indonesia kita yang kemudian segera kuasai. Jangan sampai nanti teman, saudara segala macam di closingin sama orang Malaysia gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada orang Malaysia yang dengar ya. Nggak ada yang ikut kan, nggak diundang soalnya yang Malaysia. Ya, jadi ini pahami dengan baik, Bapak Ibu, amazing lah. Saya bilang, waduh. Dan kayak saya udah membayangkan, aduh, Lamborghini, ya, nanti Rabu saya ada rencana ke Jakarta gitu ya. Sekalian nanti, memang mau ketemu menteri, kemudian ya banyak hal lah, termasuk ketemu calon investor ya. Sehingga, ayo Bapak Ibu, sahabat-sahabat, plus satu, saya kasih opportunity lagi, gambaran opportunity. Sebentar lagi, dan sekarang sedang berproses kan, pilkada. Apa artinya? Artinya banyak yang sekarang ini mencalonkan diri, kalau sampai mereka hanya menjalankan program yang biasa, itu uang pasti habis. Coba kalau mereka misalnya danai ini, waduh, dari 50 miliar dana untuk pilkada, 3,5 miliarnya untuk danai ini, keren kan? 3,5 miliarnya tetap bisa dapat lagi, itu kalau sampai programnya nggak jalan. Kalau jalan, duitnya untung, ditambah lagi mereka punya pasukan 1.000 pasukan yang siap mendukung jadi tim ses. Dahsyat apa dahsyat banget tuh, ya kan? Karena udah pasti habis tuh, yang namanya bersaing di pilkada, kalau mereka kalah, udah nggak dapat apa-apa. Maka kalau di sini mereka ikutkan ke program ini, waduh keren, ya. Pengamannya ada,
kemudian opportunity untungnya dapat di saat yang bersamaan, peluang mereka untuk menang pilkada jadi lebih besar gitu ya. Jadi lebih besar karena punya tim anak-anak Gen Z yang support, mereka tahu, "Oh, investor saya calon," gitu ya. Jadi manfaatkan momentum pilkada dan kita bebas. Artinya semua partai nggak ada urusan gitu ya, karena urusan kita bisnis Bapak Ibu, urusan kita urusan kita bisnis di kota ini partainya Golkar, di kota ini partainya PKS misalnya, di kota lain partainya Nasdem, ya nggak ada urusan gitu ya. Yang penting insya Allah Bapak Ibu semua, ini kita membantu Gen Z, mereka juga memang akhirnya ikut berkontribusi kan daripada habis-habis duit di pilkada, kenapa nggak sebagian digelontorkan di sini. Positif buat merekanya ya. Jadi kalau ini bisa sampai ke tangan calon, eee, bupati, wali kota, calon gubernur, aduh mantap lah Bapak Ibu ya. Oke, cukup ya? Ya, terima kasih Coach Hidayat. Ya, silakan buat Bapak dan Ibu sekali lagi kalau tadi yang sampai kota-kota yang tadi disebutkan sudah diambil sama orang. Jadi silahkan segera dihubungi di nomor saya sudah di chat, hubungi segera, ambil keputusan dan nanti kalau mau langkah-langkah selanjutnya seperti apa ya kita nanti diskusi lebih lanjut. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi nanti malam, dengan pembahasan Al Quran dan nanti Nanti ada malam, besok malam, sorry, sorry, besok malam. Besok malam buat Ting Quran. Jadi silahkan di informasi berikutnya di nomor saya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.